Ya, balik lagi di Otodidak. Kali ini gue mau review semua mobil Mercedes E300 tahun 2011. Kenapa gue review mobil ini? Karena mobil ini harganya juga sudah terdepresiasi lumayan jauh daripada harga barunya. Harga barunya 1 miliar. Harga secondnya sekarang 250 sampai 300. Terus fitur keselamatannya komplit, kenyamanannya masih oke. Cocok untuk pilihan kalian. Kalau kalian mau cari mobil yang di harga range-nya mungkin di 250 sampai 300, ini bisa jadi satu pilihan. Apa aja, seperti kayak gimana reviewnya, kita simak terus videonya sampai habis ya. Ya, pertama-tama kita mesinnya dulu nih. Mesinnya itu, ini karena seri 300 ya, yang paling atasnya, tapi belum Avantgarde, jadi dia mesinnya 3000 cc. Ini horsepower 250-an, torsinya 500 lebih Nm. Tenaganya sih udah tersalurkan melalui transmisi maticnya dan terasa dari RPM 1500-an. Jadi memang mobilnya enak buat diajak cruising, sama lari pun dia nggak perlu effort gitu. Mobil ini terkenal cukup reliable mesinnya. Namun ecu panggang di mobil ini yang letaknya di atas ini memang selalu menjadi isu buat orang yang kalau cari Mercy, karena ecu panggang harganya mahal dan bisa di repair, walaupun harganya juga tetap 20-an juta, dan kalau beli baru itu katanya bisa mendekati 60 juta. Mohon maaf nih banyak suara berisik karena rumahnya ada di pinggir jalan, jadi banyak motor yang lewat. Mesin ini tertutup rapi oleh cover semuanya. Dia juga udah ada hidrolik. Ini per yang biasanya harus kalian cek nih kalau beli mobil, biasanya suka ada, harus ada dia, karena dia fungsinya adalah memantulkan ketika kap mesinnya dibuka. Dia udah pakai hidrolik ya, dan ini caranya agak beda. Kalau dulu kan mesin nongol di sini pembukanya. Kalau sekarang kita udah kayak mobil biasa yang dicongkel dari sini. Itu mesin komplit ya, semua ABS, EBD mah jadi tanya lah. Oke, kita ke grill depan. Grill depan nih yang salah satu Mercy terakhir yang di masa ini yang gua sendiri suka, karena paling elegan sih, karena dia masih ada logonya, lalu grillnya masih yang grill elegan kayak gini. Ini terakhir lah yang bentuknya gue suka dari Mercy, karena yang sekarang bentuknya logonya udah di sini, kesannya udah lebih sport. Ini masih lebih elegan. Lampu sendiri ini juga cakep ya, dia tetap terpisah dua, tapi dia bentuknya lebih ke segitiga sekarang. Udah ada, biasa dia cuma DRL. Di bawah ini udah ada proyektor 2 ya, sama yang lampu kecilnya. DRL-nya model yang lurus, udah bukan yang L. Dia ini ada washer. Kalau itu di depan, chrome-nya emang gak berlebihan, cukupan aja. Kap mesinnya kalau kalian lihat nih ada kayak segitiga garis di tengahnya ya, cakep. Samping velg, tentunya remnya udah cakram. Dia bannya dibalur 245 R17. Bannya ini Continental, cukup baik lah meredamnya ya, R17 di mobil ini. Ke samping ini tambahan spion, dia udah ada sennya, sama kayak generasi W211, tapi dia udah auto lipat ketika dikunci. Di bawah sini ada list chrome tipis, simpel aja. Kita keliling dulu ya. Tangki sebelah kanan, kaca. Kalau belakang sih nggak terlalu ini ya, Mercy masih biasa aja, nggak berlebihan, selalu standar. Belakang juga dia hanya logo aja E300. Terus lampu semua masih halogen pastinya, ada chrome-nya di sini. Tapi dia udah punya back sonar ya. Kalau di W212 dia udah punya sonar, dimana sonarnya itu nanti bunyinya di dalam kabin. Jadi nggak kayak mobil kita yang umumnya ada logo gambar mobilnya. Kalau di Mercy itu di depan tuh di dekat dashboard ada logonya buat tanda jarak. Sama kalau belakang dia ada di atap belakang, sehingga pengemudi lihatnya dari spion tengah untuk dat sonar ini bunyi. Samping kiri sih mirip aja ya, nggak ada yang terlalu spesial. Itu kurang lebih eksteriornya. Cakram 4 roda semuanya udah cakram. Spionnya mirip sama spion W203 ya, seangkatan ya bentuknya, sudah mengotak. Kita lihat ke dalam yuk. Kuncinya kayak gini nih. Standar lah, kunci standar ya. Dia ada buka tutup sama bagasi. Jadi kita bisa akses bagasi ini kan dari yang generasi sebelumnya juga udah bisa begini. Kalau kita buka pintunya di sini, nah ini kebetulan yang
interiornya warna hitam. Jadi interiornya emang ada beberapa macam warna. Kita yang review sekarang ini warnanya hitam. Hitam ini cukup enak ya, dia nggak terlalu gampang kotor. Jadi kalian kalau mau nyari mungkin bisa pilih warna yang similar. Ini dia udah soft touch ya dari sini. Ini ada speaker di sini, ini soft touch semua, ini aja sampai soft touch. Ini pengendali kursi, standar Mercy di situ, tapi untuk kunci dia ada di sini sekarang. Termasuk di pintu supir dan pintu sebelahnya juga ada pengendali kunci ini, buka tutup. Ini lepet-lepet spion sekarang udah ada. Power window, ini armrest, empuk ya, dan dia ada lampu di sini. Terus ini ada tempat simpan sedikit. Mercy tempat simpan selalu sedikit. Kita mungkin masuk ke dalam dulu ya, dari tempat pengemudi. Ada yang dari gua mulai dari sisi sebelah sini. Kalau kita dulu naik mobil sampai sekarang masih banyak yang transmisinya ada di sini. Kalau Mercy ini sekarang transmisinya udah ada di sini. Jadi emang tengah ini udah kosong. Jadi ini tuh ngendalinya gampang aja sebenarnya. Ini kayak kamu ngesen. Kalau ke atas dia ke R, ke bawah kamu ke D. Sama, harus injak rem juga sama. Kalau ke P kamu tekan ini ya. Dia indikator akan berubah. Itu aja yang spesial dari W212. Yang paling kelihatan berubah. Karena W211 kan masih di tengah sini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam yuk. Kita nyalain dulu ya mobilnya. Nah kalau nyalain dia setirnya menyesuaikan. Oh kap mesinnya kebuka. Jadi dia akan mau nyala kayaknya, apa dia ngasih tahu. Go start ah. Ini kan dia merah nih. Dia ngomong kap mesinnya terbuka. Jadi emang sangat bagus ya, detail. Nah, kita bisa start. Kita nyalain AC dulu. Oke. Kita kurangin ventilator berisik ya. Jadi mobil ini tadi gue bilang transmisi ada di sini, pengendaliannya sama, rem harus tetap diinjak. Untuk P kamu tekan di sini. Sisanya ke R dan ke D kamu kayak ganti sen aja. Kalau di mobil Jepang kan, lampu depan sini, untuk akses lampu depan ada di sini. Pinjam kameranya bentar. Ini akses lampu depan di sini, dia udah auto nih. Jadi standar di auto, rem parkir di sini sama, semua sama seperti Mercy umumnya. Setir juga sama, similar sama Mercy sebelumnya. Pengendalian bisa dari sini. Ini kap mesin mesti gue tutup dulu untuk bisa lihat ada apa aja. Tapi pada prinsipnya MID di mobil ini bisa ngatur atau bisa lihat konsumsi BBM, terus bisa lihat juga tire pressure monitoring segala macam. Di situ ada komplit, ngatur ambient light karena mobil ini ada ambient lightnya di sini nih. Ini nyala sebenarnya, tapi karena terang aja nih. Ini sebenarnya nyala nih. Jadi kalau malam dia mewah ya. Di bawah sini juga ada ambient lightnya, menerangi sini. Halus aja Mercy ngasih perpaduannya. Kita lihat setir. Buat gue setir cukup dibalut enak ya. Memang feel-nya lebih enak yang W211 kalau menurut gue. Kalau ini tuh lebih ringan gitu rasanya. Head unit ada di sini yang sekarang banyak dimodifikasi sama bentuk yang bisa Android. Jadi udah enak posisinya, lebih lurus sama mata. AC turun ke bawah sini, ini tipnya. Hanya bisa mengontrol on off sama radio dan teleponi. Ini kray belakang karena ini E300 sudah ada kray belakang. Ini untuk nurunin kursi, sandaran yang di belakang. Ini parkir, ini kontrol AC di bawah sini. Kalau dulu kan kontrol AC di atas, ini kontrol AC di bawah. Jadi ini dia dual zone. Dan ini untuk naikinnya. Terus kita biasalah tekan untuk udara nggak masuk, kita tekan di sini. Sama. Dan ini ruang penyimpanan. Ini kalau ditutup dia rapi ya. Ini karena udah berantakan aja, dia dibuka aja. Ini ada socket lighter, cup holder. Terus ini buat geser-geser audio. Jadi ini bisa diginiin, digituin. Nah, dia kan geser ke kiri, ke kanan gitu. Gitu aja. Jadi nggak terlalu gimana nih, mode Eco Sport sama Eco dan Sport. Laci dia modelnya dibukanya gini. Nah, kiri kanan gitu kebukanya. Laci begini aja sih. Nggak terlalu gimana banget ya. Jadi enak buat posisi mengemudinya enak. Pengaturan jok di sini semua maju mundur, kursi dan termasuk ini kepala. Nah, posisi mengemudi sih enak ya. Mercy ditanya kalian bisa atur tilt teleskopik semua di sini. Segampang ini untuk cruise control ada di sini. Apa lagi? Kita lihat ke atas ya. Ini double ya ini ya. Ini kalau kalian panas, ini kalian bisa bawa ke sana. Dan ini turunin lagi.
untuk yang mataharinya, jadi double. Ini ada lampu juga, kiri kanan sama ya. Terus lampu Mercy ini kalau kabin bagusnya kan kalau baca yang nyala bukan ini tapi ini, jadi dia hanya nyorot ke bawah sini langsung, jadi nggak akan silau ke semua penumpang, dia hanya fokus ke satu aja. Kalau kalian tekan ini ya tentunya semua nyala nih. Yang mana ya? Nah nih baru silau semua. Laci sekarang 2 tingkat biasa. Ini ada colokan di sini, kelihatan nggak? Itu buat colokan di sini nanti bisa buat Bluetooth atau dulu aux. Kalau aux kan bisa buat audio, Bluetooth juga buat audio. Itu ada socket lighter di ujung sana, 12 volt di ujung sana. Mumpung buka laci, kita lihat STNK mobil ini ya. Pajaknya itu 7,7 juta. Jadi 7,7 plus PKB 150 ribuan ya, mungkin 7,8 hampir 8 juta. Lumayan, masih mahal. Itu sih, ini joknya cukup meluk enak. Oh iya, dia punya seat belt yang unik. Kalau kalian tekan gini, pasang, dia akan kunci. Nah, dia akan kok gitu, kunci badan kalian. Gua kaget sih waktu pertama bawa naik ini. Wih, keren juga nih si seat beltnya. Udah sih kayak gitu. Ini udah mulai turun nih kalau kalian lihat nih ya, plafon gua nih. Nih. Ini kan udah turun-turun dikit nih, kelihatan nggak? Tuh. Ya PR mobil Eropa lah sama cuaca panas kita. Suka begitu. Kita lihat ke baris nomor 2 yuk. Ya, di baris nomor 2 sekarang. Ini posisi mengemudi gua tadi kan. Tinggi 178, jadi mundurnya lumayan mundur ya. Masih lega. Di belakang ada apa? Ada sama kayak di situ juga, ada soket buat naruh barang, tapi nggak gede. Power window, semua soft touch ya. Panel kayu di atas buat ngerapin, dan ini ada kray manual yang bisa nutup kayak gini. Kalau kalian nggak mau silau atau nggak mau kelihatan dari luar, kan kalau di sana kan pasti kaca film kan nggak boleh gelap-gelap kayak di sini ya, jadi mungkin orang nutupnya pakai kray. Airbag jadi tanya mobil nih, airbag ada 10 kayaknya, banyak. Jok belakang ada, jok depan ada, sini ada, belakang kepala, tengah ada, depan ada, komplit lah. Ada Isofix juga. Nih gue bilang tadi sonar di belakang tuh dari sini, jadi kalau bunyi di belakang titit, karena jarak dekat tuh yang bunyi ini. Jadi hanya bisa dari sopir, dari spion tengah. Ini lampu baca belakang nih. Dia tuh fokus ke satu sehingga nggak ngalangin pengemudi juga silaunya. AC ada di sini. Sekarang mobil-mobil udah banyak kan AC di sini. Dulu masih jarang, masih doang yang di sini. Ini juga socket lighter sama asbak. Udah nggak kepake lah asbaknya, hari gini masih ngerokok di mobil mah enggak lah. Isofix. Itu sih belakang ya. Sandarannya juga enak loh. Jadi standarnya juga udah bagus, dan ini karena kulit jadi adem. Oke, kita lihat ke bagasi. Bagasi dibuka dari sini ya, atau dari remote tadi bisa. Ini kan klak gitu doang, langsung kebuka. Bagasi gede ya, seperti biasa Mercy bagasinya gede-gede. Terus ini bisa naruh ban serep kan di sini. Kotor tapi ya. Jadi buat bawa barang sangat bisa. Banyaknya ada lampunya di sini. Ya aman lah semua kalau pakai Mercy. Rasanya nggak afdol kalau kita tidak nyopir ya. Jadi kita coba review nyopirnya kayak gimana. Kita coba mobilnya yuk. Nih, seperti gue bilang tadi, kalau kita pasang seat belt, dia lock tuh. Nah, lock deh. Oke, bunyikan nih. Terus kita mulai sekarang, kita tarik rilis rem tangan. Terus kita kayak gue bilang tadi kayak ngesen. Jadi P ini harus jadi D. Kalau ke bawah kayak ngesen. Nah, udah jadi D. Kita maju. Oke, kita udah deket-deket aja ya nyobain ini.
sampai kita konsumsi BBM-nya ya. BBM mobil ini mah kalau lancar ya dalam kota ini, lagi di Bandung ya, ini lancar itu maksudnya ya sewajarnya gitu ya, jalan terus ya, nggak macet ya. Itu 18 lah dengan kecepatan mungkin 10 km per jam rata-ratanya. Nah dia ngunci di KM 15 km sama kayak mobil-mobil Jepang yang lain. Nah itu dibunyi kalau kita nggak pakai seat belt. Sebelah lagi pakai seat belt. Ini sebelah sini. Nggak apa, kita lewatin aja. Gimana rasanya? Kedap. Yang pertama kali langsung berkesan adalah kedap. Jadi memang suara di luar itu tidak masuk. Kalau kayak tadi speed trap yang kecil terasa, cuman ya gue tuh punya Innova juga ya, dan rasanya ini sama Innova kok jadi mirip. Makanya Innova mungkin laku banget ya, karena Mercy itu kalau soal suspensi ya enak, cuman sudah banyak yang bisa mengimbangi ya. Mungkin mobilnya juga udah usia sih ya. Remnya cukup enak, terus dia kalau cruising gini jalan dia nariknya juga cepet ya tuh, karena mesin 3000 cc ya pasti nariknya cepet. BBM aja sekarang tuh 11/100 ya, dia running terus, mungkin ya bisa 17 kalau jalan lancar. Tapi kalau udah macet kayak kalian kalau di Bandung tahu waktu itu mau bayar pajak ya ke lampu merah Kiara Condong tuh Samsat, wah itu langsung 16, 15 karena macet banget di situ kan. Kita cut dulu deh, kita lihat yang pas nanti jalannya udah lebih lancar. Tuh orang jalan kan dibunyi kan, tidak hilang. Jadi emang klasik banget ya. Kalau dulu di Camry tahun 2003 aja dia udah simulasi ini tuh dalam bentuk mobil, logo mobil terus bunyi titik yang mana. Kalau ini masih kayak gitu. Jadi rada klasik lah, walaupun mobilnya nggak seklasik itu. Nggak tahu kenapa Mercy atau suka lebih kelihatan lebih tua gitu untuk cara menyajikannya. Ini gue lari di 30 menuju 40 km ya, kedap sekali. Jadi emang yang nggak ada ngalahin tuh kedapnya. Kalau AC nya dingin, cuman kalau Mercy emang dinginnya tuh kan lebih lama ya kesana. Rata-rata Mercy kayak gitu. Di sini audio juga bagus suaranya ya, karena dia Harman Kardon. Sama polisi tidur sama kejugaan juga nggak gitu terasa, empuk. Ini kalau dari lampu merah LP rapatan gini terus gua gas ya, gua jarakin, terus gua pacu sedikit. Tuh dia tuh nggak langsung ngeraung kayak wang gitu, nggak perlu, karena dia cc gua juga gede katanya. Jadi di RPM kecil aja gua udah narik, tapi bensin juga boncos ya. Itu sih kurang lebih ya. Jadi posisi mengemudi pertama kali juga langsung rasa dia enak. Posisi mengemudinya enak, jarak tangan ke setir itu enak, seatbelt bisa kita atur ketinggiannya, jarak pandang mata bagus, sampai spion bisa enak, kiri kanan tengah belakang semua. Kap mesin juga bisa kita lihat ke mesinnya. Jadi kalau bawa Mercy selalu dari dulu yang rasanya ya, kalau dari zaman dulu bawa Mercy, dari zaman yang Boxer kayak W202 kayak masuk E-Class, semua kayak mudah dihafal mobilnya. Jadi begitu masuk langsung kayak nyatu aja, karena mudah dilihat jarak-jarak. Ya kalau bagasi sekarang udah ketergantungan kamera mundur kebanyakan orang ya, tentu gue juga suka masih kagok karena mobil ini masih nggak ada kamera. Itu semua karena kebiasaan aja. Tapi untuk membiasakan dirinya lagi mudah. Tadi posisi tidur lumayan keras, tapi ya cukupan enak. Tapi gue kalau suspensi, terutama gerakan setir ya, masih lebih suka yang W211. Nggak tahu kenapa. Tapi kalau bentuk sendiri, W211 juga cukup timeless. Ini juga bagus timeless. Enak kalau kalian mau bergaya ya dengan budget yang sudah tidak terlalu tinggi. Dan perawatan mobil ini walaupun mahal, tapi dikenal cukup, masih banyak yang bisa pegang bengkel-bengkel. Ya kalian modalin lah kalau beli ini mungkin sampai 40 jutaan mungkin bisa jadi. Kalian mungkin Pramajaan, Ecu tuh palingnya standarnya 20 jutaan. Dan yang lain-lainnya seperti elektronik yang kadang rusaknya juga beda-beda usia. Gue punya W211 udah dipakai sekitar
13 tahun, kerusakannya juga nggak terlalu signifikan, jadi berani W212 yang mesinnya similar sama W211 berani ambil. Itu sih kurang lebih BBM sekarang 12,5 per 100, jadi memang ya 17. BBM nya Pertamax, tangkinya cukup dalam ya, 80 liter. Kita sambil ngomongin ke kesimpulan mobil ini ya. Jadi kalau kalian punya mobil yang punya budget, maksudnya punya budget sekitar 250-300 juta, kalian kalau nyari second kan banyak pilihannya. Kalau Mercy memang di tahun segini, kalau di Toyota Camry kalian bisa dapat tahun lebih muda. Ya buat gua cocok untuk kalian yang mau udah pernah terutama yang ngerawat Mercy, jadi udah nggak kaget lagi sama apa yang akan kalian rasa di mobil ini. Perawatannya juga udah kalian sudah tahu bengkel-bengkelnya mana aja. Ikutin milisnya, gue juga ikut milisnya sambil ngikutin apa sih kerusakannya. So far sih pakai Mercy, kalau soal BBM memang boros ya. Kalau udah pakai Mercy udah nggak ideal juga kita ngomongin BBM, tapi memang dia bisa Pertamax biasa, harganya juga sudah murah, cocok lah untuk kalian pakai sehari-hari. Yang jaraknya nggak terlalu jauh. Kalau jaraknya jauh ya tentu nyaman juga, cuman lumayan BBM-nya boros. Kalau mesin kalian perhatiin ya, yang pasti mobil ini kalau kalian mau beli, kalian harus cek ke bengkel resmi. Kalau gua bayar emang mahal sampai 2,5 jutaan, tapi bayar mahal kayak gitu terbayar lah, karena yang kalian dapetin report resmi mobilnya pernah diapain aja, bagaimana kondisinya, dia bisa jelasin secara detail. Jadi kalian gak sampai salah ambil unit. Kalau kalian sampai salah ambil unit, prinsip-prinsip dasar seperti ECU-nya, terus mungkin ECU itu kan kemana-mana ya. Kalau gua nih indikasinya bisa ke air mas karena knalpot agak bau gitu-gitu. Kita bisa takar, namanya mobil udah 10 tahun lebih, kita bisa takar. Ini kita perbaikannya habis berapa sih? Kalau kalian bisa nakarin itu perbaikannya 30 juta, gua beli mobil 250, perbaikan 30-40 juta, oh berarti 290. Dia 290 dapetin kayak gini, sekarang dapat apa mobil baru? 300 jutaan. Even Vios pun di atas 300, mungkin dapatnya ras kan 280, Expander pun di atas itu ya. Kalau sedan pasti larinya ke mid small sedan, Vios kayak gitu ya. Kalian dapat ini udah dapat berapa perawatannya, berapa gua spare-nya untuk perawatan yang kekurangan, makanya harus dicek di bengkel resmi. Kurang lebih kayak gitu. Jadi jangan anti ke bengkel resmi untuk cek pertama, untuk kalian dapat data resminya, baru kalian percaya diri minang mobilnya, baru tawar-menawar dari situ. Itu yang gue lakukan. Kemarin dapat unit ini diambil bulan apa ya? Juni ya. Setelah lebaran itu dapat harga 250 juta. Dengan asumsi perbaikan yang sampai sekarang sih belum ada. Cuma indikasi-indikasi yang dari bengkel resmi yang itu report adalah ada indikasi ke arah ECU, tapi di scan semua dia nggak ada bunyi apa-apa. Jadi sehingga kita juga belum tahu dan kita spare aja untuk hal itu. Kalau rusak. Itu sih kurang lebih saran gua kalau kalian mau minang Mercy. Itu aja kali videonya. Gue akan kasih update deh ya kali ya, kalau mobil ini misalnya ada yang diganti apanya, supaya kalian juga tahu bagaimana perawatannya dan perkiraannya bakal semahal apa. Sangat rekomendasi menurut gue. Itu aja dulu kali videonya. Maaf kalau kebanyakan ngomong ya, karena ini sambil jalan kayak gini. Jadi simak terus videonya. Kalau ini ada update akan gue update. Terima kasih udah nonton. Salam otodidak, kita nanti ketemu lagi di video-video yang lain. Oke, kita lanjut jalan dulu ya. Makasih.